Oke, selamat malam Bapak Ibu. Jadi di video kali ini video yang nggak akan lama, video yang memang udah mau dibuat dari dulu, yaitu tentang pertanyaan mengenai saham liquid. Jadi bukan banyak, tapi seringkali waktu terutama ya newbie yang baru masuk market, yang baru belajar saham, itu selalu direkomendasikan untuk beli saham liquid. Dan kadang saya pun bilang ini kurang liquid dan segala macam. Nah, sebenarnya patokan liquid atau enggak itu apa sih? Mungkin banyak yang bertanya-tanya, liquid itu maksudnya gimana? Berapa minimal transaksi saham dikatakan liquid? Dan seterusnya. Intinya pertanyaan mengenai likuiditas. Nah, sebelum masuk ke sana, ada baiknya kita tahu dulu arti saham liquid itu apa. Nah, liquid itu kan, ini definisi saya, koreksi kalau saya salah. Cuma bagi saya saham liquid itu kan dasar katanya atau pengertian dasarnya adalah seberapa cepat aset tersebut bisa jadi uang cash. Begitupun sebaliknya. Itu pengertian liquid menurut saya. Koreksi kalau saya salah. Cuma menurut saya tadi, seberapa cepat aset jadi uang cash. Nah, terus gimana saham liquid itu seperti apa? Ya berarti saham liquid adalah saham yang gampang dijual istilahnya. Kalau kita udah punya sahamnya, kita mau jual lagi nggak usah takut, nggak ada volume yang makan, nggak ada bid yang makan, kita nggak usah takut. Itu namanya saham liquid. Nah, sekarang berapa standar likuiditas? Apakah 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, dan bagaimana cara mengukur likuiditas? Nah, likuiditas ini menurut saya bagi setiap orang itu beda-beda. Jadi likuiditas itu bisa dibilang cukup subjektif. Kenapa? Karena misalkan bagi orang yang mainnya miliaran, misalkan portofolio miliaran, itu mungkin saham yang transaksi harian atau volume hariannya cuma 1 miliar 2 miliar itu saham gak liquid. Tapi bagi orang yang modalnya sekitar 100 juta, 200 juta, atau 50 juta, atau yang di bawah 300 juta, di bawah 500 juta, mungkin saham dengan value transaksi 3 miliar 4 miliar itu bagi mereka adalah saham liquid. Kenapa? Karena size mereka ya segitu, marketnya masih bisa serap. Sementara bagi orang yang bermodalkan miliaran, misalkan modal 10 miliar, masuk saham yang value transaksi hariannya cuma 1 miliar 2 miliar, ya itu menurut dia itu saham gak liquid. Jadi masuknya gampang, keluarnya susah. Nah, likuiditas itu seberapa penting? Penting banget. Apalagi kalau misalkan kita mau nabung saham. Nabung saham kan kita berarti numpuk lot terus, numpuk volume terus, numpuk kepemilikan kita nambah terus. Nah, jangan sampai di akhir masa menabung, iya sih udah untung. Contohnya nih saham kemarin itu, saham ini kalau nggak salah ya, bukan ABMM, apa ya, yang nggak liquid tapi naik terus. Ntar saya lihat dulu di Excel nabung saham ya. Sebentar. ABMM, bukan ABA, apa namanya sebenarnya? Abda. Nah, contohnya saham Abda. Saham Abda misalkan, kita nabung saham terus dari 2010 sampai 2018, anggap kita nabung setiap hari, dapat misalkan 5.000 lembar, 5.000 lot misalkan. Nabung hampir 10 tahun dapat 5.000 lot. Nah, ternyata waktu kita mau jual, anggaplah kita udah untung. Kita untung misalkan average-nya naik ini, jadi kisaran average kita 4.000. Terus kita untung. Nah, kita untung, terus kita butuh uangnya. Mau jual udah untung. Ternyata nggak ada bid yang mau makan atau sahamnya nggak liquid.
ya nabung saham kita percuma. Kenapa? Karena walaupun profit sahamnya nggak bisa dijual. Jadi itu pentingnya likuiditas, terutama dalam nabung saham. Jadi nabung saham itu selain emiten yang bagus, likuiditasnya juga harus bagus supaya nanti waktu jual gampang. Nah, sekarang coba misalkan kita ke saham Soci. Saham Soci transaksi harian 2,7. Transaksi hari ini 2,7 miliar. Transaksi hariannya average-nya 4,6 miliar. 4,6 miliar. Nah, ini bagi yang modalnya 10 miliar misalkan, bagi yang modal 10 miliar, likuiditas 2,7 miliar atau rata-rata 4,6 miliar per hari ini cukup kecil bagi dia saham gak liquid. Tapi kalau orangnya modal 10 miliar tapi belinya saham BBRI misalkan, yang rata-rata transaksi hariannya 539 miliar, ya itu liquid. Kenapa? Karena marketnya bisa serap, rata-rata value transaksi hariannya bisa serap. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terus ngukurnya pakai apa ini Pak Frans? Average value transaksi. Kalau saya simpelnya pakai rata-rata transaksi 20 hari terakhir. Jadi 20 hari terakhir rata-rata transaksi Bank BRI itu 500 berapa ini? 539 miliar. 539 miliar. Nah, terus kalau bagi saya pribadi, berapa saham yang liquid itu? Kalau saya pribadi minimal rata-rata transaksinya itu 15 miliar. Itu bagi saya yang liquid. Jadi saya cukup jarang masuk saham yang rata-rata transaksinya di bawah 15 miliar. Masuk pun size-nya tetap diatur. Nah, jadi itu mengenai likuiditas. Likuiditas ini selain pakai value, pakai volume juga bisa. Cuma ujung-ujungnya sama aja. Kalau kita plot ke grafik volume pun nanti munculnya akan seperti value volumenya, dan saya lebih suka pakai value. Seperti itu. Nah, itu dia mengenai likuiditas. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang nanya saham ini liquid nggak ya? Nah, balik lagi ke Bapak Ibu. Kira-kira dengan rata-rata value transaksi saham tersebut, menurut Bapak Ibu dengan size Bapak Ibu itu liquid nggak bagi Bapak Ibu? Atau kalau misalkan mau nabung, dihitung misalkan mau nabung 10 tahun, dalam 10 tahun kira-kira nanti dananya ada berapa, atau gampangnya 10 tahun nanti kalau nabung tanpa bunga dananya berapa, dilihat likuiditas sahamnya bisa nyerap nggak. Kalau nggak bisa nyerap ya lebih baik pilih saham lain. Walaupun ada beberapa kasus saham yang fundamental bagus nggak liquid, nanti waktu naik jadi liquid, tapi itu sangat jarang. Jadi terlalu beresiko kalau mau nabung saham tapi pilih saham yang nggak liquid walaupun fundamentalnya bagus, itu agak beresiko. Karena kenapa? Ya nggak bisa dijual kayak tadi. Seperti itu. Oke, ini tentang likuiditas. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.